Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sania Febriani dari kelas S1D Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan secara singkat mengenai isi buku yang telah saya baca, yang berjudul Fikih Ibadah Orang Sakit. Buku ini ditulis oleh Bapak U'uh Gufron selaku dosen mata kuliah agama, dan buku ini diterbitkan oleh Media Madani pada tahun 2020 yang terdiri dari 111 halaman. Buku ini menceritakan mengenai keadaan dan tata cara beribadah bagi orang sakit. Sakit adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, baik itu aktivitas sosial, jasmani maupun aktivitas rohani. Di hadapan Allah, orang yang memiliki penyakit atau orang yang sedang sakit memiliki kedudukan yang mulia, di mana jika orang yang sakit tersebut tetap berikhtiar dalam sakitnya, maka Allah senantiasa akan menghapuskan dosa-dosanya. Ketika seseorang ditimpa penyakit, sebenarnya itu adalah tanda bahwa Allah sangat menyayangi hambanya. Bisa jadi Allah memberikan penyakit tersebut dengan tujuan agar hamba tersebut bisa terus bersabar dan berikhtiar agar kian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya untuk menguji keimanan hambanya. Al-Quran memberikan gambaran bahwa penyakit dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama penyakit hati dan yang kedua adalah penyakit jasmani. Selain memaparkan tentang jenis-jenis penyakit, Al-Quran juga menjelaskan mengenai obatnya. Obat yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu yang pertama Al-Quran itu sendiri dan yang kedua adalah madu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ada sebuah kalajengking yang menyengat kaki Rasul dalam sholatnya. Kemudian Rasul menyembuhkan luka tersebut dengan media air dan garam. Kemudian Rasul mengusapkan luka tersebut sambil membaca Al-Quran surah Al-Kafirun, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Namun Al-Quran juga mengingatkan kepada seluruh umat manusia bahwa yang memiliki kuasa untuk memberikan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membahas mengenai penyakit ada kaitannya dengan kisah cerita sakit Nabi Ayub alaihi salam, di mana Allah memberikan penyakit dan cobaan yang bertubi-tubi kepada Nabi Ayub berupa sekujur tubuhnya hancur dan membusuk, bahkan dihinggapi oleh belatung, sehingga Nabi Ayub dikucilkan oleh masyarakat, bahkan oleh keluarganya sendiri. Namun dengan begitu Nabi Ayub tidaklah menyerah. Nabi Ayub terus berikhtiar dan berdoa untuk kesembuhannya, dan oleh kesabaran Nabi Ayub maka Allah memberikan kesembuhan. Dengan terus berikhtiar dan berdoa maka Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Buku ini juga menjelaskan tentang hikmah saat terkena sakit. Yang pertama yaitu sakit dapat menggugurkan dosa. Jika seorang hamba diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya itu adalah kesempatan bagi hamba tersebut untuk terus berikhtiar dan berdoa, sehingga Allah pasti akan menghapus dosa-dosanya. Yang kedua yaitu sakit dapat mendatangkan pahala, dan yang terakhir sakit melatih rohani. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai kemudahan bersuci bagi orang yang sakit. Di buku ini dijelaskan bagaimana tata cara berwudu bagi orang yang sedang sakit.
Berbeda dari orang yang sehat, orang yang sakit pasti memiliki kesulitan tersendiri untuk ketika hendak berwudu. Kesulitan tersebut bisa berupa ketidaksanggupan untuk mengambil air yang disebabkan oleh keterbatasan gerak tubuh atau beberapa kesulitan teknis lainnya. Maka Islam memberikan beberapa keringanan kepada pasien untuk berwudu, yaitu dengan cara sebagai berikut. Jika pasien tersebut mampu bergerak dan menurut dokter air tidak berdampak negatif untuk penyembuhan pasien tersebut, maka pasien tersebut wajib untuk berwudu. Atau jika pasien tersebut tidak mampu bergerak dan air tidak berdampak negatif bagi kesembuhannya, maka pasien tersebut bisa dibantu oleh mahramnya. Dan jika menurut dokter air berdampak negatif untuk proses penyembuhannya, maka pasien tersebut dapat berwudu dengan cara tayamum. Islam juga memberikan keringanan bagi pasien untuk melakukan sholat, yaitu yang pertama, jika pasien tersebut masih mampu untuk melakukan sholat dengan cara berdiri, maka pasien tersebut wajib untuk melakukan sholat berdiri. Dan jika pasien tersebut tidak sanggup untuk berdiri, maka lakukanlah sholat dengan cara duduk. Dan jika duduk pun tidak mampu, maka pasien tersebut boleh melakukan sholatnya secara berbaring. Dan jika pasien tersebut tetap tidak bisa melakukan sholat dengan keringanan-keringanan yang telah diberikan, maka pasien tersebut boleh melakukan sholat dengan cara isyarat. Selanjutnya mengenai puasa orang sakit. Menurut Sunnah Hambaliyah, ada 4 ketentuan puasanya orang sakit, yaitu yang pertama, jika orang tersebut tidak bisa sama sekali untuk melakukan puasa, maka wajib baginya untuk berbuka. Jika ia bisa berpuasa walaupun dengan susah payah, maka boleh baginya untuk berbuka. Yang ketiga, jika ia masih mampu untuk berpuasa, namun pasien tersebut khawatir akan kesehatannya, maka jawabannya di antara boleh dan tidak untuk berpuasa. Dan yang terakhir, jika ia mampu untuk berpuasa dan tidak ada kekhawatiran mengenai kesehatannya, maka orang tersebut tidak boleh untuk berbuka. Karena orang sakit tidak bisa berpuasa, maka di buku ini juga dijelaskan mengenai ketentuan membayar fidyah. Inti dari membayar fidyah adalah mengganti 1 hari puasa dengan memberikan makan kepada orang miskin. Nah, pembayaran fidyah ini bisa dilakukan dengan cara berikut, yaitu yang pertama, pembayaran fidyah ini dapat dilakukan sekaligus, misalnya untuk membayar puasa 20 hari, yaitu dengan memberikan makan kepada 20 orang dalam 20 hari, atau memberikan hanya kepada satu orang selama 20 hari. Untuk mencegah penyakit, maka di buku ini juga dijelaskan bagaimana pola hidup sehat ala Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan pula aktivitas harian Rasul. Jadi Rasul ini selalu tidur awal dan bangun awal pula. Dan sebelum dan setelah tidur beliau selalu berdoa. Posisi tidur Rasul pun selalu menghadap ke kanan. Beliau selalu berdoa sampai matanya berat, dan kemudian beliau akan miring ke sebelah kiri, namun kemudian balik lagi ke sebelah kanan. Selanjutnya untuk pola makan Rasul mengawali makan paginya dengan meminum air dingin yang dicampur madu, di mana madu ini adalah salah satu makanan favorit Rasul. Nah, menjelang siang biasanya Rasul
memakan 7 butir kurma matang, dan untuk menjelang sore Rasul biasanya makan cuka dan minyak zaitun. Cuka dan minyak zaitun tersebut dikonsumsi bersama makanan pokok seperti roti. Untuk malam hari, makanan utama yang dikonsumsi oleh Rasul adalah sayur-sayuran. Nah, kemudian setelah makan, biasanya Rasul tidak langsung tidur, tetapi beliau melakukan sedikit aktivitas untuk memudahkan dan melancarkan pencernaan lambungnya. Adapun olahraga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu lari, bela diri, berkuda, memanah, main anggar, sampai berburu. Sebelum menutup video kali ini, saya akan membacakan salah satu doa-doa pilihan Nabi, yaitu doa Nabi Muhammad ketika memohon kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.